sehingga untuk koperasi itu sendiri belum dapat terwujudkan, Kak. Dan harapan kami itu di periode saat ini progres daripada yang tahun kemarin akan dilanjutkan, Kak. Oke, oke, oke. Mungkin dari Zul atau Pak Sekretaris Jenderal, jika ada yang mau ditambahkan dipersilakan. Oke, mungkin cukup kali ya Kak, mau ucapin terima kasih banyak dari Kopma Unila sama teman-teman semua yang udah hadir. Harapannya dari diskusi ini banyak lah insight-insight baru gitu buat dari Kabinet KM ITERA. Makasih ya. Iya Kak, sama-sama. Semangat ya Kak. Mungkin tadi catatan-catatan yang itu bisa dikerjakan dulu gitu. Jadi nanti biar jalannya enak tuh kayak SOP-SOP-nya dulu dari hal-hal seperti itu dulu sih Kak. Semangat ya semuanya. Iya Kak. Oke Kak, mau nanya lagi Kak. Mungkin ini nggak dari kayak SOP atau dari struktur gitu. Dari Kopma Unila sendiri ada yang bisa dibagiin nggak Kak ke kita sendiri? SOP ya. Kalau SOP itu kita sebenarnya privasi ya sebenarnya SOP-nya itu secara operasional itu. Jadi kita itu persebaran itu untuk anggotanya aja gitu. Jadi nanti apa ya bisa di-share. Nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa di-share nanti kita bantu share ya Kak. Oke Kak, makasih ya. Oke. Baik, untuk Iqbar selaku Sekretaris Jenderal dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Kak sebelumnya sudah memaparkan terkait sharing session yang kita laksanakan hari ini. Mohon maaf juga kalau misalkan dari rekan-rekan dari KM ITERA, baik dari terutama dari Aircraft, mungkin masih banyak pertanyaan yang memang masih belum kita ketahui sebelumnya ya, karena jujur Kak, kalau untuk Kopma ini sendiri sebetulnya memang menjadi fokus utama kita dari tahun sebelumnya gitu. Cuman karena memang persiapan dan juga kondisi yang ada di ITERA juga kan masih belum settle ya gitu. Karena dari kondisi usia kampusnya kita juga kan masih muda gitu, tergolong sangat-sangat muda lah kalau dibanding dari Unila gitu. Apalagi kalau udah berbicara soal sejarahnya gitu. Makanya masih banyak sebetulnya hal-hal yang mau kita tanyakan gitu. Mungkin harapannya kalau untuk di lain waktu ada hal yang ingin kita tanyakan, mungkin nanti bisa dari teman-teman Aircraft juga Kak gitu untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut lagi. Mungkin insya Allah juga kalau ada lain kesempatan kita dari KM ITERA bisa bertemu secara langsung gitu dengan Kopma Unila, itu insya Allah bisa kita rencanakan untuk jadwalnya gitu. Karena banyak hal yang pastinya mau dipertanyakan. Karena dari saya juga, jujur kalau untuk melihat dari profil Kopma Unila sendiri kan memang cukup panjang perjalanannya. Dan juga selain itu, karena di sini juga saya udah lihat ada gugus fakultas ya Kak ya, gitu. Itu gugus fakultas yang itu masih terlaksana ya Kak, gugus fakultas tersebut. Atau untuk yang di tahun sekarang ada penyesuaian kembali atau bagaimana Kak terkait itu? Oke, mungkin tuh bisa dijawab sama Kabit PSDA nih Kak. Oh, oke. Baik Kak, mungkin untuk gugus fakultas ya Kak, itu alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini Kak. Dan untuk gugus fakultas itu benar seperti namanya, itu ada di setiap fakultas di Unila. Nah, kalau
saat ini kami ada di 5 fakultas, Kak. Itu ada di Fakultas Teknik, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada di FISIP, ada di FEB, dan ada di Pertanian, Kak, kami. Dan itu gunanya, fungsinya sebagai perpanjangan tangan kami dari UKMU ke fakultas-fakultas. Jadi anggota-anggota Kopma Unila itu tidak hanya terpusat di Kopma Unila sebagai UKMU, tapi diberdayakan dan diberi pelatihan di fakultas-fakultas terkait gitu, Kak. Itu untuk gugus fakultas fungsinya. Oke, terima kasih Kak sebelum atas penjelasannya, karena di ITERA juga kan kita untuk badan fakultasnya itu sendiri baru settle di tahun kemarin gitu, dan itu juga masih perlu banyak penyesuaian ketika memang kalau di lembaga sentral KM ITERA di ITERA sendiri dari segi organisasinya kan di sini ada KM ITERA yang dimana juga kan masih belum terbentuk. Kalau misalkan masih di kepengurusan fakultasnya maupun itu ada BEM fakultas kan itu belum ada gitu. Jadi masih memerlukan penyesuaian terlebih dahulu gitu. Terus selain dari itu juga kan saya udah cukup melihat juga ya banyak dari unit usaha yang dikembangkan gitu, yang dinaungi oleh Kopma Unila. Nah itu juga menjadi salah satu fokus kita juga untuk mungkin di waktu yang nanti akan kita sesuaikan kembali, akan kita rencanakan kembali, itu bisa kami pertanyakan gitu. Untuk saat ini memang kita masih memenuhi dulu nih kira-kira untuk ketentuan dan juga syarat-syarat untuk mendirikan sebuah koperasi mahasiswa itu kan seperti apa gitu, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sekalian dari Kopma Unila, bahwasannya kan di situ juga harus ada minimal dari anggotanya yang nantinya akan mengurus di badan tersebut ataupun unit ya di Kopma. Lalu selain itu juga karena memerlukan anggaran dasar juga ya untuk nanti pembentukannya, itu kan harus disesuaikan kembali juga, harus kita kaji juga lebih lanjut. Lalu juga kan yang tadi sudah diberitahukan ada kebutuhan terkait ya bisa dibilang sebagai modal ya di situ. Sebagai modal kita, baik itu nantinya ada simpanan pokok dan juga simpanan wajib yang nanti harus diperhitungkan juga untuk mendirikan. Mungkin nanti sesuai dengan apa yang sudah disampaikan juga yang tadi dibahas juga oleh kakak terkait untuk nantinya mungkin bisa melakukan audiensi ya, ataupun nanti untuk bertanya gitu ya lebih lanjutnya kepada dinas terkait, mungkin nanti itu akan kita laksanakan insya Allah. Cuman untuk saat ini mungkin akan lebih banyak untuk kita pertanyakan terlebih dahulu lah untuk kebutuhan-kebutuhan yang secara dasar-dasarnya gitu. Mungkin segitu aja Kak kalau dari saya Kalau gitu. buat Mohon maaf data juga kalau pembawaan dari kita masih belum sangat detail karena masih perlu banyak pertanyaan juga yang harus kita siapkan gitu. Oke, nanti ke depannya ketika kita bisa bertemu lagi antara KM dan juga Kopma Unila, ada beberapa hal yang bisa kita siapkan untuk kita paparkan juga untuk ya menjalankan diskusi santainya lah, seperti itu kurang lebih. Mungkin dari saya cukup Kak, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kakak juga selaku Ketua Umum juga, lalu ada jajaran Kopma Unila lainnya gitu, sudah memperkenankan kami untuk berdiskusi di malam hari ini gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak Kak. Baik, sama-sama untuk Kak Iqbal selaku Sekretaris Jenderal dari KM ITERA ya. Ya mungkin ini juga aku mewakili dari TUM ya, karena ada sedikit kendala jaringan. Ya mungkin aku juga di sini mau mengucapin sekali lagi terima kasih untuk teman-teman KM ITERA yang udah memberikan kesempatan ya untuk Kopma Unila berdiskusi lah. Kita juga di sini masih ingin belajar terkait Kopma untuk Kopma itu ke depan itu bagaimana gitu. Jadi mungkin kita di sini berdiskusi untuk terkait pembentukan koperasi. Jadi bukan berniat untuk menggurui ya teman-teman dari KM ITERA. Kita juga di sini masih banyak belajar juga, dan mungkin
ada sedikit insight yang mungkin dari teman-teman KM ITERA bisa ambil terkait dari surat dari yang perlu dibuat dalam hal legalitas ataupun dari sejatinya kan emang koperasi itu kan harus memiliki unit usaha yang dapat dikembangkan gitu. Jadi mungkin harapannya yang tadi udah disebutkan dan udah dipaparkan juga oleh Ketua Umum itu bisa jadi catatan untuk teman-teman dari KM ITERA untuk membuat suatu koperasi yang harapannya yang tahun sebelumnya belum terlaksana di tahun ini semoga dapat terwujud untuk pembentukan dari koperasi itu sendiri gitu. Mungkin itu dari saya perwakilan dari Kopma Unila selaku Kepala Bidang Humas juga mengucapkan sekali lagi terima kasih. Mungkin permohonan maaf juga karena dari teman-teman KM ITERA juga sudah sempat menanyakan terkait pertemuan secara offline ya gitu ya Kak. Jadi mungkin kita juga bukan berarti menolak ya Kak, tapi kita juga di sini masih menyesuaikan waktu karena beberapa hari ini kita agak sedikit menyesuaikan karena kegiatan begitu ada gitu ya. Bisa dibilang lumayan banyak sih Kak, kita masih menyesuaikan waktunya gitu. Untuk besok dan juga dalam seminggu ke depan kita mau ada kegiatan Diksar juga gitu Kak. Nah mungkin itu sih Kak terkait penjelasan dari saya mewakili teman-teman Kopma Unila. Mungkin harapannya ke depannya itu sekiranya ada waktu untuk kita pertemuan secara offline, mungkin kita bisa atur jadwalnya gitu Kak. Oke mungkin kalau dari saya segitu aja sih. Mungkin dari teman-teman dari KM ITERA, mungkin aku serahin lagi ke Kak Jauzan. Oke, baik. Karena dari teman-teman KM ITERA juga sudah cukup, tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi dan berhubung waktu juga sudah malam, mungkin untuk agenda sharing session kali ini saya tutup. Saya mewakili Kementerian Badan Usaha Milik Kabinet ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan rekan-rekan dari Kopma Unila yang sudah membagikan ilmu dan insight yang begitu banyak sekali terkait pembentukan dan seputar koperasi mahasiswa ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup agenda pada malam ini, alangkah baiknya kita dokum terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman kabinet KM ITERA serta teman-teman Kopma Unila yang memungkinkan untuk on cam diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Oke, aku hitung mundur dari 3 ya Kak. 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin agenda sharing session pada malam ini saya tutup. Terima kasih banyak, baik itu rekan-rekan Kopma Unila maupun rekan-rekan dari Kabinet KM ITERA yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada agenda malam ini. Sekian, terima kasih banyak. Sama-sama Kak, terima kasih kembali ya Kak. Semangat ya. Ya, terima kasih juga Kak. Terima kasih.